أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر وعمل به في جميع طاعات العبادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan barakah Sayyidina Muhammad anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat dari Allahnya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan, membahagiakan, memberuntungkan, memuliakan, mengayakan, mengabulkan hajat dunia akhirat. Semoga Allah tetapkan dan terus tambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-53 daripada cabang keimanan, bahwa wajiblah kita orang yang beriman saling tolong, saling bantu di dalam kebaikan. Di dalam kebaikan, bukan di dalam kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan, kesesatan. Dalam Al-Quran Allah memerintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Mudahan Allah menolong kita, memberi taufik hidayah, maka saling tolong menolong, bantu membantu. Yang pertama, keistimewaan apabila kita menolong orang lain. Allah akan menolong kita juga. Dan pertolongan Allah itu belum tentu dari orang yang kita tolong, bisa aja jalan di lain kena. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hamba apabila hamba itu mau menolong hamba Allah yang lainnya. Kita hendak ditolongi Allah, tolongi hamba Allah yang lain. Apa yang ada pada kita gunakan untuk menolong orang lain. Dengan tenaganya menolong orang lain, dengan hartanya, ya kan, dengan pemikirannya, dengan ilmunya, dengan jabatannya. Nah, apa yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk menolong hamba Allah yang lainnya. Misal guru tuh ya kan, guru tolongi lajari ulun, ya kan. Jadi niat guru tuh menolongi, menyampaikan ilmu, mengajari. Ada yang datang kena guru tolong doakan, bisa juga.
Ya kah? Guru minta banyu pian. Guru ini jangan mantap juga. Guru minta banyu pian. Kalau nya datang membawa botol berisi banyu, artinya minta doakan ya kan? Artinya ditawarkan, ada nih kada bawa botol. Minta banyu pian guru aja. Nah. Ya kan? Karena lawan guru-guru tolong pimpinkan tahlil. Ya kan, jangan ibarat kurang alim dah. Tolong doa arwah, tolong doa selamat. Ya kan? Yang kedua, bernilai jihad fi sabilillah. Ya kan, besar mana sabilillah ini? Berperang membela agama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masya fi auni akhihi wa manfaatihi falahu sawabu mujahidin fi sabilillah. Siapa yang berjalanlah dia pada menolong saudaranya dan memberi kemanfaatan, maka baginya pahala orang-orang yang jihad fi sabilillah. Yang jihad sabilillah artinya membela agama. Jadi niatkan selalu menolong hamba Allah, menolong orang lain. Karena Allah, nah ini yang penting nah. Karena Allah. Ingatakan aja, Allah menyuruh aku menolong orang lain. Nah lalu kita menolong orang lain karena Allah. Ya kan, ini di garis bawahin nah, karena Allah. Karena banyak aja orang yang menolong, tapi karena duit. Nah bisa karena Allah, bukan karena Allah. Ya kan, menolong orang lain mau aja. Kenapa? Supaya dipuji orang, supaya dihargai orang, dihormati orang, dicintai orang. Ya itu bukan karena Allah ngarannya, itu supaya karena manusia ngarannya. Allah menyuruh aku untuk menolong hambanya yang lain, tolong ingatakan karena Allah. Hanya mengharap pahala dari Allah, hanya mengharap ridho Allah. Hendak dipuji orang, kah dicaci, dicintai orang, dimusuhi orang. Ya kah Allah menyuruh? Menolong orang lain supaya inya menolong aku juga kena. Kada ikhlasnya tuh. Tolong aja karena Allah. Walaupun inya kena kada menolong lawan kita. Cuma Allah yang menolong kena lawan kita, urusan kita. Jalannya di lain kena. Jangan babalasan ya kan. Bila babalasan habis di situ ya. Ini karena Allah, cukup Allah kena. Kita menolong orang, mengharap inya menolong kita juga kena. Lalu suatu saat pas kita memang perlu datang kayaknya pastinya kada mau menolong, jara udah menolonginya. Nah, kada habis pahala kita tak, karena kada ikhlas. Jadi kita ini bahasa orang tuh makhluk sosial, ya kan, makhluk sosial.
Artinya kita ini kada bisa hidup sendirian, ya kan? Kalau bahasa Jakartanya tuh kita membutuhkan orang lain. Bahasa Jakarta itu. Kalau bahasa kita memerlukan ya lah. Udah paham Jakartanya memerlukan itu udah paham. Kalau Jakarta itu bahasanya membutuhkan. Ya suatu saat kita memerlukan orang lain. Karena suatu saat orang pun memerlukan kita juga. Kita hidup bermasyarakat, kadakawa masing-masing, kadakawa nafsi nyawa unda kadakawa lo gue kadakawa tak. Kada ada nyawa mati unda, gitu kan enggak. Artinya saling tolong. Yang ketiga, lebih baik daripada beribadah, beriktikaf di dalam masjid selama 1 bulan penuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aunul abdi akhahu yauman khairun min i'tikafihi syahran." Menolong seseorang akan saudaranya yang lain 1 hari aja itu lebih baik daripada beriktikaf, beribadah di dalam masjid selama 1 bulan. Yang di dalam masjid sebulanan, siang puasa, malamnya bertahajud semalaman di masjid pulang. Ya kan? Jadi ibadah kita kepada Allah ini bukan hanya kepada Allah. Itu namanya ibadah mahadhah. Bila kita tuh langsung kepada Allah itu ngarannya ibadah mahadhah. Kita sembahyang, puasa, baca Al-Quran, salawat, zikir, itu ibadah langsung kepada Allah. Tapi ada yang bukan kepada Allah ibadah itu, kepada menolong orang lain, tapi nilainya sama lawan beribadah kepada Allah juga. Karena menjunjung perintah Allah. Yang keempat, lebih baik daripada berpuasa 1 bulan penuh, maksudnya puasa sunnah ya kan nih kalau istimewa. Jangan maksud kena gitu harus lagi puasa Ramadan jangan menolongi orang aja. Kada ini kalau dibahas ngomong itu. Ini maksudnya kayak dengan orang nambah ibadah puasanya. Dan beriktikaf di Masjid Haram. Ya kan sama lawan ke Masjid Makkah. Beriktikaf sebulan orangnya berpuasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li an ainu akhi al-mu'min ala hajatihi ahabbu ilayya min siyami syahri wa i'tikafihi fi Masjidil Haram. Sabda Nabi, aku menolong saudaraku yang beriman atas hajatnya, keperluannya, aku lebih menyukai daripada aku berpuasa 1 bulan penuh dan aku beriktikaf di samping Baitullah. Ya kan? Itu luar biasa pahalanya sudah itu. Beriktikaf di Masjid Haram. Itu pahala di Masjid Haram itu digandakan 100.000 ganda. Tapi ujar Nabi, aku menolong orang lain itu lebih aku sukai. Ya kan, besarnya nilainya menolong orang lain ini, membantu orang lain. Ada orang kesusahan datang kepada kita, tolongi ulun nah. Ya ka ulun perlu bana. Ya ka hotangi ulun 1 juta. Ya kan? Apa misalkan apakah garing kah atau apa ya kah? Beri hotangi jangan beriba. Yang otaknya kau hetangi lah, paham-paham kena lah. Atau riba tuh bila berjanji itu jadi riba. Nah kau hetangi lah.
Ya kan sebulannya 10.000. Ya kan riba sudah tak. Tolong aja, bantu aja. Karena orang memang tahu kita kesusahannya, ya kan? Kena garing kah, apa? Jangan diribai. Lalu orang itu kalau membayar, nah dibayarinya misalnya kan, lalu dibayarinya 1 juta, lalu inya nah jadinya ini lu terima kasih memberi pian monolog ulun sudah mau tangi ulun, ini bayar hutang ulun, nah ini ulun memberi balain, itu kan ada apa-apa? Itu bagus itu, orang bagus berbuat baik, balas baik, cuma jangan ada berjanji, bila berjanji jadi riba hukumnya. Ini memang karena Allah, andainya kada membalas memberi, kada apa-apa. Kita bersedekah, itu duit kita kada kembali, ya kan? Kita mau tangi, duit kita kembali kada? Mana pahala besarnya? Pahalanya lebih besar mana? Lebih besar pahala memberi hutang, menghutangi. Kenapa? Karena bila orang tuh berhutang pasti perlu, ya kan? Kita ini mun kada perlu benar jangan berhutang. Ya, usahakan jangan berhutang. Bilanya nah kecuali kada mau lagi hanya berhutang. Cuma ini terkadang karena modal kecil hendak lebih besar lagi, modal besar lalu berhutang. Nah ya kan, lalu wani riba. Nah yang kada boleh nih. Kita nak berhutang ni kan karena lagi umur kita nak berhutang le 1 juta jadi 1.200.000 saja. Tapi hari kita pargo pas kita ambil kita ni tak ada jual lagi. Sama. Nama hutangnya atau nama mana sama. Iya kalau kita ambil ya Pak. Iya. Kalau kita tuh jangan berjanji, bilanya berjanji kada boleh. Cuma kamu membayari kita ditolongi orang, dihutangi orang. Lalu kita ini hutang ulun semalam, nah terima kasih karena pian menolong ulun. Nah ulun ada alhamdulillah rezeki berlebih, nah ulun memberi pian. Itu ada apa-apa nih? Cuma jangan berjanji apa-apa dan kada berharap apa-apa. Ada jiran tetangga, ada acara walimah pengantinan, tolongi ya kala. Tenaganya barang jaga tamu kah, basuh piring kah, ngawati iwak kah, ya kah, nolongi makan kah, sama aja, nolongi juga. jadi nolongi makan aja. Nolongi makan ya juga, nolongi juga, nomor. Orang tuh ngolah makanan supaya dimakan. Artinya orang hendak bersedekah, kita makan pahala bersedekah orang. Nah, nolongi orang buta, ya kan? Ini nana. Ngajil esah nih, ngurangi makanan ya kan? Artinya sini hendak bersedekah. Tolongi dimakan. Kada habis buat dalam buat dalam kantongan. Ada jiran tetangga, ada barwah berselamatan, lalu besaruan, tolongi datangi, temu nolong ngarannya. Ya kan namanya. Jadi ada hablun minallah, ada hablun minanas, ada hubungan baik dengan Allah, ada hubungan baik dengan sesama hamba Allah. Nilainya ibadah juga yang sesama hamba Allah kita dengan kebaikan ini, nah selain tolong menolong ini. Yang kelima, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aghasa malhufan wa taballahu lahu 73 maghfiratan wa wahidatan minha salahu amrihi kulli
wa sintani wa sab'una lahu darajatun yaumal qiyamah. Siapa yang menolongi orang yang kesusahan, maka Allah tulislah baginya balasan 73 keampunan. Satu untuk kebaikan agak dunianya. Kemudian 72-nya disimpankan Allah pahalanya untuk tinggi derajatnya nanti di surga. Ada orang kebakaran, ya Allah tolongi. Ini bila mau bahasa Banjar itu mengindahkan kah? Mengindahkan. Orang tuh karena bala musibah, lalu kita indahkan. Indahkan kah? Artinya dia maraba, andai aku sepertinya nang siapa mau tak menolong. Ada orang kebakaran, andai aku nang kebakaran nang siapa. Jangan disumpahi. Kebakaran hapus tuh lakas jalan. Orang kena musibah, ya kan? Ada nang kebakaran, kebanjiran, tsunami, gempa, ya kan, tanah longsor, ya kan, beritanya di Aceh, Sumatera nih. Andai kada bisa menolong dengan tenaga harta, doakan. Mudahan yang ditimpa bala, ya kan, yang ditimpa ujian, mudahan diberi Allah kesabaran, mudahan dikuatkan, ya kan? Nah, doakan. Kita kepada orang beriman itu baik sangka. Bila orang beriman itu ditimpakan Allah bala musibah, berarti Allah sayang kepadanya, ya kan? Coba kita lihat berita-berita nih, ya kan, ganal-ganal bala orang-orang Islam di Palestina, di Sudan, ya kan, beritanya di Aceh, ya kan, orang Islam bala. Sabda Nabi, iza ahabballahu abdan ibtalahu, apabila Allah sayang hamba, maka hamba itu ditimpakan Allah bala. Memang begitu sudah. Orang-orang Palestina tahu ya kan balanya lagi apa? Itu Allah tanda sayang. Orang yang ditimpa bala itu ingat benar Allah Ta'ala, ya kan? Ya Allah, hanya kepada pian, ya Allah tolong, ya Allah, ingat benar kan? Nang kita nang ada bala nenek, hati kita ingat Allah Ta'ala, ya kan? Berarti Tuhan sayang supaya si hamba itu ingat kepadanya. Orang-orang beriman itu mati, ya kan, memang di Palestina atau di bom, ditembak oleh Israel, itu mati syahid nilainya, ya kan? Yang di Aceh, Sumatera tuh mati kebanjiran, ya kan, tanah longsor, itu nilainya mati syahid. Orang beriman itu mati syahid. Orang yang terbakar, orang yang lamas, yang mati dalam bala musibah itu nilainya mati syahid. Syahid akhirat, maksud syahid akhirat itu dia alam barzahnya diselamatkan. Selamat itu dalam barzahnya, kada disiksa lagi. Nah, bedalan orang nang kafir itu azab sebelum akhirat, azab di dunia sebelum azab akhirat. Orang kafir berada karena bala musibah. Yang masih hidup, ya kan, umbahnya nang karena banjir itu nah, kekurangan makanan, ya kan, rumah hancur, ya kan, pahala sabar, ya kan, dapat pahala sabar itu. Cuma tetap membantu bang kita, ya kan, semampunya. Punya ada orang, kalau ada orang pintar, sagen musibah Aceh aja misalkan, punya ada tolong barangnya 2.000 kan. Mau kada jodoh doakan. Jangan sangka ada orang petanayan ban ini korupsi aja nenek. Jangan sangka.
Yang keenam, sabda Nabi SAW, man nasara akhahu bi zahril ghaib nasarallahu bid dunya wal akhirah. Siapa yang menolong saudaranya yang lain tanpa sepengetahuan orang yang ditolong, maka Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Insya Allah orang yang suka menolong orang itu ya kayak hidup di dunia nyamannya, tak di akhirat nyaman juga. Mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah kepada kita. Nah, kita sesama orang Islam ini saling tolong, saling bantu, ya kan? Dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan doa-doanya. Semoga Allah meridai, merahmati, mencintai kita sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah. Hadrati Sayyidina Muhammad SAW.